Berhenti menyalahkan dirimu saat melihat anakmu tidak bisa fokus, sering melamun, atau tampak tidak mendengarkan arahanmu. Tarik napas dalam-dalam dan dengarkan ini baik-baik. ADHD itu murni soal struktur otak bawaan, bukan bukti bahwa kamu adalah orang tua yang gagal. Terlalu sering kita sebagai orang tua dihantui oleh rasa bersalah yang menggerogoti hati, merasa bahwa kita kurang tegas, kurang sabar, atau salah dalam mendidik. Padahal, saat kamu melihat anakmu kesulitan mengatur dirinya, yang sedang terjadi bukanlah sebuah pemberontakan, melainkan sebuah perjuangan tak terlihat di dalam kepala mereka. Mari kita lihat ke dalam otak mereka secara ilmiah. Anak dengan ADHD memiliki perkembangan yang berbeda pada area korteks prefrontal mereka. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab sebagai manajer atau rem, tempat di mana fungsi eksekutif seperti fokus, perencanaan, dan pengendalian impuls dikendalikan. Secara neurologis, bagian ini matang dengan kecepatan yang berbeda dibandingkan anak neurotipikal lainnya. Otak mereka kekurangan neurotransmitter penting seperti dopamin dan norepinefrin. Jadi, ini adalah persoalan biologis dan struktural. Sama seperti kamu tidak akan menyalahkan anak yang butuh kacamata karena pandangannya kabur, kamu juga tidak seharusnya menyalahkan dirimu karena anakmu memiliki sistem saraf yang unik. Kita hidup di tengah masyarakat yang masih sering keliru memahami ADHD. Banyak mata yang memandang sinis. Banyak mulut yang berbisik bahwa anakmu kurang disiplin, kurang hukuman, atau dimanja. Suara-suara sumbang inilah yang seringkali tanpa sadar kamu internalisasi menjadi cambuk untuk menghukum dirimu sendiri. Hari ini, di momen ini, saya ingin mengajakmu untuk melepaskan beban ekspektasi sosial itu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang yang tidak pernah berada di posisimu. Menghancurkan stigma dimulai dari menolak untuk percaya bahwa neurodivergen adalah sebuah kecacatan pengasuhan. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Langkah pertama menuju kedamaian adalah pemaafan. Maafkanlah dirimu untuk setiap amarah yang sempat terluap karena rasa frustrasi. Maafkanlah dirimu untuk malam-malam di mana kamu menangis diam-diam karena merasa tidak sanggup. Dan yang tak kalah penting, maafkanlah anakmu karena mereka memiliki otak dengan sistem operasi yang berbeda. Ketika kamu berhenti mencoba mengubah mereka menjadi anak neurotipikal dan mulai menerima bahwa lintasan perkembangan mereka memiliki keindahannya sendiri, disitulah keajaiban pengasuhan yang sesungguhnya dimulai. Anakmu tidak rusak, mereka hanya butuh manual instruksi yang berbeda dari anak kebanyakan. Lalu, bagaimana kita membimbing mereka? Kuncinya adalah menciptakan sistem rumah yang ramah neurodivergen. Tip pertama, ubah instruksi verbal menjadi panduan visual. Otak ADHD seringkali kesulitan memproses daftar perintah lisan yang panjang karena memori kerja mereka terbatas. Daripada terus-menerus mengomel menyuruh mereka melakukan rutinitas pagi, buatlah papan jadwal visual yang menarik dengan stiker atau gambar. Jadikan lingkungan fisik rumah sebagai otak eksternal mereka. Dengan begitu, kamu mengurangi gesekan antara anak dan orang tua, serta membantu mereka membangun kemandirian tanpa merasa dihakimi karena mudah lupa. Tip kedua, terapkan teknik body doubling dan pecah tugas besar menjadi langkah-langkah mikro. Bagi anak dengan ADHD, memulai sebuah pekerjaan seperti mengerjakan PR atau merapikan kamar bisa terasa seperti mendaki gunung yang sangat tinggi. Mereka merasa kewalahan luar biasa. Kamu bisa membantu dengan duduk di dekat mereka secara tenang sambil mengerjakan hal lain. Kehadiran fisikmu memberikan sauh kenyamanan dan membantu menstabilkan fokus mereka. Jangan suruh mereka bersihkan kamar, tapi mulailah dengan, mari kita masukkan kelima mobil mainan ini ke dalam kotak. Langkah kecil membuat segalanya terasa lebih mungkin. Tip ketiga, ciptakan lingkungan yang kaya akan dopamin melalui afirmasi positif. Karena otak mereka kekurangan dopamin secara alami, anak dengan ADHD sangat merespons pujian dan perayaan atas keberhasilan kecil. Hindari terlalu sering fokus pada apa yang mereka lakukan salah, dan mulailah menangkap momen saat mereka melakukan hal yang benar, sekecil apapun itu. Saat mereka bisa menaruh sepatu di raknya, rayakanlah. Saat mereka bisa duduk diam selama 5 menit, berikanlah apresiasi yang tulus. Validasi positif ini adalah bahan bakar utama bagi otak mereka untuk mau mencoba dan terus belajar mengatur diri. Pada akhirnya, membesarkan anak dengan ADHD bukanlah tentang mencari cara untuk memperbaiki mereka, melainkan tentang menemukan cara untuk merayakan dan mendukung cara kerja pikiran mereka yang unik. Perjalanan ini memang tidak mudah,
Dan akan ada hari-hari di mana kamu merasa energimu terkuras habis. Namun, ingatlah ini. Kenyataan bahwa kamu mendengarkan pesan ini, mencari tahu, dan terus berusaha memahami anakmu adalah bukti mutlak dari cinta yang luar biasa. Lepaskan rasa bersalahmu, rangkul prosesnya. Percayalah, di mata anakmu yang istimewa itu, kamu bukan sekadar orang tua yang cukup baik. Kamu adalah dunianya, dan kamu sedang melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa.